Sudah selesai aja petiknya. Aduh, ini lumayan berat ya. Sekitar 35 ya, teman-teman. Halo, assalamualaikum semuanya sahabat tani. Bertemu lagi di KH Channel. Di video kali ini saya mau melakukan proses panen labu siam ya, yang nggak tahu keberapa ini saya tidak dihitung. Jadi saya mau panen ya, setiap hari Minggu satu kali saya itu panen, teman-teman. Dan ini labu siamnya sudah seperti ini ya, tapi belum begitu banyak, belum begitu rapat ya, maksudnya buahnya belum begitu lebat. Oke teman-teman, saya mulai dari ujung ya teman-teman. Ikuti terus channel saya ya teman-teman. Saya sudah beberapa hari tidak ke ladang karena sibuk di rumah ya teman-teman, menjahit. Oke teman-teman, di sini saya mau mulainya dari ujung ya teman-teman. Kita sudah sampai ujung saja nih ya teman-teman di sini. Oke teman-teman, labu siamnya sudah siap dipanen walaupun sedikit, tidak masalah ya teman-teman. Ya seperti ini labu siamnya. Dan di sini juga ada yang busuk ya, ini kena lalat buah atau jamur. Oke teman-teman, tuh di belakang saya labu siamnya belum terlalu banyak ya, tapi ya sudah lumayan lah. Ini efek pruning ya, minggu kemarin saya sudah buatkan video pruning labu siam supaya buahnya itu tidak pada busuk, tidak kena itu jamur ya, supaya mataharinya itu tembus sampai ke ladang. Itu ya, ke penampakannya seperti ini. Dan labu siam itu dipanen setiap minggu satu kali atau 5 hari sekali. Dan di sini juga ada dimakan apa ini? Dimakan kampret mungkin ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman. Ini ya, saya lihatkan dulu sebelum saya petik. Seperti ini. Ini sekitar tanaman 5 bulan ya teman-teman. Udah besar-besar seperti ini, udah mulai banyak buahnya. Jadi saya setiap minggu satu kali itu petik. Dan untuk pruning daun itu saya melakukan 1 minggu satu kali atau usai panen ya teman-teman. Oke, langsung saja akan saya petik labu siamnya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah siapkan karungnya. Saya sudah siapkan karungnya untuk panen labu siam, dan ini ada entik ya, tapi nanti ini untuk melangsir atau membawa ke bagian tengah ketika nanti karungnya habis. Tapi saya menggunakan 2 karung itu sebenarnya cukup karena belum terlalu lebat ya. Mari kita petik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari ujung ya, seperti ini teman-teman. Kita ambil yang sudah siap dipanen saja atau sudah besar dan sudah berbobot, jangan terlalu mudah. Kalau terlalu mudah itu nanti akan kita tidak bagus ya, atau apa namanya, ulernya, atau tidak efisien lah. Jadi kita ambil yang gede-gede saja. Kita ambil yang seperti ini teman-teman ya. Ini sudah cukup ya untuk dibawa pasar. Jadi kalau misalkan untuk dibawa ke jarak jauh itu, ini labu siamnya tidak hancur atau tidak lecet ya. Kalau terlalu mudah itu memang sangat, harganya juga lebih mahal. Cuman di sini tidak ditentukan untuk yang terlalu mudah. Oke. Ini kalau dikasih satu teman, ada yang mau ya. Kalau yang mau itu kami lihat karena masih kan ada itu habis dulu yang besar. Ya, ini sudah ada 10 kilo lebih mungkin. Dan ini ada yang busuk, saya biarin saja. Yang busuk itu biar dia untuk apa namanya ya, biar tidak menyebar kemana-mana alat buahnya atau rengitnya. Ini teman-teman, banyak yang dimakan apa ini? Kampret mungkin ya. Jadi ini, aduh, ini ada yang habis. Tapi tidak masalah, daripada kita dimakanin lalat buah atau kena jamur itu lebih parah habisnya. Soalnya kalau misalkan dimakan itu jamur itu, habisnya itu bisa merata teman-teman, bisa kena pitopora. Pitopora itu lebih ganas daripada kampret ya. Ini ada yang besar banget sampai di sini. Dan masalah penyakit labu siam itu, selain kampret atau jamur, itu di musim hujan sering kali layu teman-teman. Jadi labu siam di ladang saya ini banyak yang layu, sudah saya pangkasin. Karena apa? Karena musim hujan itu lembab ya, labu siamnya itu kena jamur. Solusinya apa? Solusinya kita rutin penyempraian dalam 1 minggu 1 kali. Seperti itu. Ini ada yang besar, ini
dimakan ini ya. Jadi dia cacat, tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa dijual, nanti dia masuknya ke barang PS. Jadi mendingan tidak usah dibuat, tidak usah dijual, mendingan di apa ya namanya, mendingan dijadikan bibit saja, masih bisa ini. Nah, contohnya yang dimakan jamur itu seperti ini, teman-teman. Dia busuk ya. Atau ini dikasih di telur, apa, lalat buaya yang bertelur di sini. Dan ini adalah penampakannya dimakan kampret atau kelelawar mungkin ya, kalong ya. Jadi dia dicakar-cakar gitu, dimakan ya sampai habis, banyak kalau masih muda. Oke, belum lama saya petik, hanya berapa menit saja sudah mendapatkan segini ya. Ini nyantai ya. Kita sambil merekam video, jadi tidak terlalu cepat mengambil labu siamnya. Saya ambil yang seperti ini, teman-teman. Ini saya perdekat ya. Saya ambil yang seperti ini, teman-teman ya. Ini sudah besar tapi masih muda gitu ya. Dan di sini juga ada yang agak terlalu putih. Ini labu siamnya jenis putih ya. Jadi di sini bibit saya itu macam-macam, nggak semuanya sama. Jadi saya tanamnya itu berbagai macam labu siam karena saya nggak begitu mementingkan warna ya. Jadi ya kalau misalkan hijau itu seperti yang lainnya itu lebih bagus, lebih laku. Tapi ini nggak apa-apa lah. Sudah terlanjur tanam, sudah ada buahnya, kita petik saja, campur saja, tidak masalah. Ya, seperti ini teman-teman, kita petik lagi ya. Ya, oke teman-teman. Tidak lama saya petik labu siam, ternyata udah berat ya. Ini nggak tahu ini berapa kilo, sekitar ada 20 kilo teman-teman. Jadi sudah berat. Saya akan bawa ke tengah nanti supaya pembawaannya itu mudah ke pinggir ya. Di sini juga ada yang gandeng seperti ini. Ini kita ambil saja. Nah, ada yang gandeng seperti ini teman-teman. Kita masukin saja. Oke ya, di bagian sana sudah habis ya. Kita tinggal nunggu 1 minggu lagi untuk pemanenan yang lebih banyak lagi. Dan semoga saja daunnya itu atau pohonnya tidak pada layu. Seperti itu supaya kita tambah banyak lagi panenannya. Jadi ranting lagi atau senting lagi kita bawa ke tengah supaya tidak terlalu berat. Sambil gabrol. Ujuk-ujuk aku ambil kandil lagi atau karung lagi karena yang satunya sudah berat bawahnya, jadi saya bawa karung hanya 2 ya. Mungkin ini cukup ya untuk 2 karung. Estimasi 70 kilo lah teman-teman. Estimasi 70 kilo. Kita petik yang di sebelah sini. Di sebelah sini itu belum terlalu rimbun atau belum terlalu rapat, jadi buahnya itu masih banyak yang kecil-kecil. Jadi kemungkinan kalau yang di tengah ini minggu depan bakalan lebih banyak lagi ya, karena kita buahnya itu masih kecil-kecil atau daunnya itu tidak terlalu rimbun seperti yang tadi. Oke, jadi tidak merata gitu ya. Hidupnya itu tidak merata, sama ya kayak orang itu juga hidup itu tidak menentu, tidak sama ya. Labu siam juga tidak sama seperti itu, ada yang busuk terus, ada yang hidupnya normal lancar gitu ya. Labu siam seperti itu. Kalau yang hidupnya lancar mulus itu tidak mati, dia panennya cepat teman-teman. Jadi lebih cepat panennya, jadi lebih banyak buahnya seperti itu. Oke, di sini ada yang bergerombol ya, tidak mau berpencar ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya teman-teman. Itu nggak tahu kenapa alasannya kok bergerombol seperti ini. Mungkin dia itu punya klub sendiri atau punya geng sendiri gitu ya. Jadi makanya dia bergerombol tuh. Di sininya nggak ada. Di sini tidak ada, tapi di sini bergerombol kayak apa ini? Kayak mau bertarung gitu ya. Mungkin ini alasan labu siam tidak dimakan alat buah atau jamur, dia makanya harus bergerombol seperti ini. Jadi alat buahnya itu takut ya, mungkin. Oke, tidak lama tidak kesuwen, yang bergerombol ini saya petik saja. Langsung brel tanpa ribet, tanpa lama, tanpa menunggu cuaca, tanpa menunggu panas dan hujan, langsung saja aku habisin, tidak kesuwen.
Dan aku lagi mau muter-muter lagi cari yang masih ketinggalan yang besar. Takutnya nanti kalau tidak kepetik bisa tukul atau bisa tumbuh di pohon seperti ini. Ini besar banget teman-teman. Yuk, 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 yuk. Apa buat balang kucing itu, kucingnya sampai keliengan. Jadi kucingnya itu kalau dibalang pakai labu siam itu dia pasti dia melengar atau pusing ya. Nah, kali ya kalau orang aja dibalang pakai apa nih labu siam dia bakalan anu geliengan ya teman-teman. Ini saya lokasinya, oh ya, di lokasinya di Wonosobo, Wonosobo Jawa Tengah. Ini di sekitar 900 mdpl ya. Jadi labu siam itu cocoknya di dataran tinggi atau yang suhunya itu dingin ya teman-teman, supaya supaya itu pertumbuhannya itu cepat dan buahnya itu banyak. Kalau di musim kalau di dataran rendah itu labu siam kurang cocok atau kurang sip. Nah gitu. Ujuk-ujuk sudah mau selesai aja aku panennya. Ini ada yang besar-besar seperti ini lagi. Ini gak tahu labu siam jenis apa, sedikit membulat atau melonjong. Bulat itu kalau sama lonjong beda ya teman-teman. Kalau bulat itu ya bulat, lonjong itu ya lonjong gitu ya. Oke teman-teman, saya pindah lokasi ya. Di sini ada labu siam yang nggak tahu itu namanya labu siam apa. Oke teman-teman, di sini ada labu siam yang namanya itu labu siam Thailand atau yang disebut Thailand, itu nggak tahu itu jenisnya, itu lebih bulat ya. Bulat tapi besar. Itu ya, dia tidak melonjong tapi dia bulat-bulat. Ini katanya sih labu siam Thailand seperti itu teman-teman. Ya, bulat-bulat kayak gitu ya, kayak tahu empong. Dan di sana juga ada yang mati lagi. Aduh, kenapa itu ya? Banyak yang mati lagi itu ternyata kena jamur. Nih, ini teman-teman. Seperti ini ya, kena jamur seperti ini. Ya, itu ya. Itu kena jamur. Batangnya juga kena kayak gitu, kena jamur pada mati. Oke, langsung saja saya petik semuanya. Tidak lama tidak kesuwen, saya akan langsung petik labu siamnya dengan tenaga yang cepat, das seperti itu teman-teman. Supaya apa? Supaya cepat selesai, supaya cepat pulang, supaya cepat dijual gitu ya. Kita tidak ambil pusing, kita ambil yang besar-besar saja, yang sudah siap kita pasarkan. Ini ada yang ini jenisnya lucu-lucu ya, bulat-bulat kayak bola pingpong. Ini ada yang layu, nggak tahu itu ya kena apa lagi ya. Banyak yang layu. Kalau musim hujan itu memang yang layu itu banyak teman-teman. Jadi wajar ya kalau labu siam itu seperti itulah. Aku cepat ya ngambilnya. Teman-teman kalau mau lihat di YouTube ya. Maksudnya jangan lupa untuk didukung channel saya tentang pertanian labu siam. Oke, tidak lama tidak kesuwen, saya sudah dapat segini lagi teman-teman. Ini kalau segini sekitar 10 kilo ya. Oke, ada mungkin ya 10 kilo. Oke, kita bawa ke pinggir supaya cepat pulang. Oke, langsung saja saya bawa ke pinggir, endus melayu-melayu. Langsung saya masukin ke karung ya. Ini karungnya yang tadi di tengah, yang tahap kedua. Ya. Ya. Oke, dapat segini lagi. Kita belum selesai, teman-teman. Di sini masih ada ya. Tuh. Kita brel saja. Oke teman-teman, tahap keduanya, karena karung keduanya sudah separuh, saya keberatan,
tiba-tiba saya sudah selesai aja petiknya. Aduh, ini lumayan berat ya, sekitar 35 ya teman-teman. Oke, hanya dua dapat segini. Mari kita timbang ke tempat timbangan. Oke. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai ke tempat pengepul labu siam atau pengepul sayur, dan akan saya langsung timbang saja. Ternyata hanya dapat 52 kilo, tidak sesuai target, tapi tidak masalah. Terima kasih.